Halo guys, selamat malam. Ketemu lagi nih dengan gua Amboy Piu. Yang pastinya gua di sini nggak sendirian nih. Gua udah bareng ditemenin salah satu narasumber gua dan merupakan salah satu teman gue juga nih guys nih. Yang mana dia itu banyak banget lah pengalaman-pengalamannya di Kabupaten Tangerang ini. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tetap tonton terus di SPA Santuy Podcast Sans. Amboy Sans kuy boy. Nah guys, dia udah nggak sabar mau nyambut jargonnya nih guys nih. Nggak apa-apa ya kan. Sans. Pokoknya Sans gue tahu tuh. Sans terus. Kita mau ngobrol-ngobrol sharing santuy aja ya kan. Nah sekarang boleh lu perkenalin nama lu siapa nih ke teman-teman. Boleh, selamat malam teman-teman pencinta Amboy View. Malam ini gue sengaja diundang karena ada banyak yang mau gue sampaikan. Yang pertama perkenalkan, nama gue Herdian Sarukmana, biasa dipanggil Herdi. Gue tinggal di Kampung Kemplang. Kalau nggak ada tahu, di depan Grand Dadap City Mall ya gitu. Iya benar-benar. Pendidikan gue sekarang lagi garap S2 menjelang tesis. Gue di Unis Tangerang. Terus gue kenal dengan Amboy ya dari kecil, teman futsal. Iya, kita main futsal sering guys. Jadi kalau ada pertandingan-pertandingan futsal ya kita collab. Yang penting main aja olahraga ya kan. Betul banget. Nah lu juga kan termasuk salah satu bagian di olahraga Tangerangnya ya kan. Betul. Itu gimana sih? Boleh dijelasin ke teman-teman? Oke. Pertama, gue masuk ke organisasi di salah satu organisasi plat merah yang bisa dibilang plat merah. Itu gue di koordinator olahraga kecamatan atau biasa orang kenal KONI. Kalau di pusat ada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Itu kan ada pusat, di kabupaten, di provinsi ada juga. Cuma di tingkat kecamatan itu ada namanya KOK. KOK itu adalah sayap cabangnya dari KONI gitu. Gue masuk di jabatan pertama yaitu di wakil sekretaris 1. Sekarang di periode selanjutnya gue sekarang diamanahkan oleh teman-teman dan percaya gue di bagian sekretaris. Sekretaris. Iya. Mantap. Pokoknya dia pengalamannya udah banyak lah guys. Selembar nggak cukup. Butuh 2 lembar, 3 lembar ya kan? Iya, betul banget. Herdi ini merupakan salah satu mahasiswa aktif nih di Tangerang. Di mana sih Ya, universitasnya? gua di Unis Tangerang. Unis ya. Unis Universitas Islam Syekh Yusuf. Islam Syekh Yusuf Tangerang. Syekh Yusuf Tangerang. Nah, beliau udah lulus nih guys, merupakan sarjana. Wih, Pak Sarjana. Ekonomi. Sarjana ekonomi. Ekonomi, kan? tapi nggak pernah berbackground ekonomi. Nggak apa-apa ya Iya. kan. Pokoknya gue ngeliat status dia nih, pokoknya aktif banget lah sebagai anak aktivis ya kan. Apalagi khususnya di Kabupaten Tangerang ini. Iya, betul Itu banget. gimana sih prosedur yang lu jalanin di Kabupaten Tangerang ini khusus masyarakat Tangerang? Oke, kira-kira flashbacknya gini, Bang Amboy. Pertama, gue masuk kuliah semester 1, udah masuk organisasi. Dan bentuk organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Manajemen. Posisi gue itu masih semester 1. Udah diajak sana-sini sama senior, ternyata terbentuklah Himpunan Mahasiswa Manajemen itu. Ya. Di Unis Tangerang sampai sekarang. Itu mulai tuh gue diajak diskusi, sampai ujung-ujungnya gue diajak aksi. Demo lah ya kan. Ya. Internal-internal dulu, demo kepentingan kampus, tuntutan-tuntutan yang lain, sampai kepentingan kita keluar ada aksi tentang HUT Kota Tangerang tentang pendidikan. Masuklah di situ dan ternyata banyak dari situ gue belajar Bang Amboy. Banyak pelajaran yang banget. diambil Mulai dari situ ya kan. Diskusinya, aksinya sampai gue berpikir merencanakan dan bagaimana setelah aksi pasca aksi gitu. Sampai kita diskusi untuk bagaimana menangani pendidikan ini gitu. Terkait pendidikan dan lain-lain di waktu itu. Cuma sekarang gue lebih intens bagaimana teman-teman yang ada di Kabupaten Tangerang ini melek secara pendidikan. Karena gue percaya lewat pendidikan orang akan memutus mata rantai kemiskinan. Kira-kira gitu. Benar banget. Karena pendidikan itu penting ya kan. Betul banget. Khususnya buat masyarakat sekitar lah. Kalau Herdi ini termasuk yang berperan aktif nih membangun masyarakat menjadi orang yang berpendidikan, khususnya di Tangerang Utara ya Iya. kan? Itu apakah dari prosedur sononya Herdi ini mempunyai visi atau misi gitu? Iya. Kebetulan gua kan S1 gue sarjana ekonomi, Ya. konsentrasinya sumber daya manusia. Di situ gue mau ngenalin ke masyarakat dengan background gue yang sumber daya manusia, ingin meningkatkan taraf pendidikan orang-orang Tangerang Utara yang awalnya itu kurang menjadi lebih lah. Begitu apalagi kita ditopang nih sama salah satu pembangunan swasta yang luar biasa. Terus juga kita dikelilingi oleh pembangunan ditambah juga ada bandara internasional yang ada di wilayah kita, kira-kira itu.
Ya, Herdi, kalau masalah pendidikan, mohon maaf nih, Iya. setahu gue nih ya kan Tangerang ini khususnya pasti ekonomi masyarakatnya itu memiliki kekurangan dibandingkan wilayah-wilayah provinsi lain ya kan. Heeh. Itu buat pendidikan itu gimana kalau orang yang nggak punya uang pengen sekolah atau pengen pendidikan itu tinggi, apakah itu ada subsidi dari pemerintah Kabupaten Tangerang ini? Oke. Kita buka data dulu ya. Ya, Data. boleh. BPS 2020 kemarin angka anak yang tidak punya ijazah SD itu 11,58% dari 4 juta penduduk Kabupaten Tangerang yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan Kabupaten Tangerang wilayah utara itu adalah kabupaten yang bisa dibilang dengan zona kemiskinan yang lumayan tinggi di Kabupaten Ya, Tangerang. benar. Nah, pertanyaannya menarik banget nih Bang Amboy. Ada nggak sih pendidikan-pendidikan yang pemerintah alokasikan untuk anak-anak miskin atau anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu? Pertama, ada di bidik misi. Itu untuk teman-teman kuliah itu salah Ya. satunya itu di program pusat. Di pemerintah daerah kita di Kabupaten Tangerang itu ada juga dan sudah termaktub di Perda beasiswa ada. Boleh dibaca teman-teman untuk DPRD Kabupaten itu ada namanya peraturan daerah mengenai tentang beasiswa. Ya. Itu ada di Perda nomor 10 kalau nggak salah tentang kepemudaan. Itu. Dan selanjutnya sekarang gue berencana bagaimana anak-anak putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi, kita usahakan masuk ke sekolah itu. Gue lagi garap namanya Setara TNG. Itu. Apa tuh setara tendi? Setara itu sama dengan. Setara itu sama lah, Ya. sama. Tagline-nya aku dan kamu setara dalam berpendidikan. Nah itu khusus gue dedikasikan untuk teman-teman yang kurang mampu secara ekonomi. Dan ini akan launching mungkin bisa 1 atau 2 minggu ke depan. Ini lagi masa open recruitment. Ya. Gitu kira-kira. Ya mungkin dari visi misinya yang ada di Kabupaten Tangerang ini nantinya pemerintah yang ekonominya kurang akan diberikan pendidikan lah ya kan, mulai Iya. dari bidik misi. Mm-mm. Nah itu buat anak-anak sekarang kan sekolah itu online ya. Betul. Terus itu pendidikan online itu banyak orang-orang yang tidak mempunyai teknologi seperti handphone, laptop. Itu bagaimana cara mengatasinya di Kabupaten Tangerang ini? Oh gitu. Gini, kemarin ada kisah juga nih, menarik juga ya. Ada tagline di salah satu media swasta di Kabupaten Tangerang. Salah satu anak di SMP negeri itu putus sekolah gara-gara nggak punya handphone. Menarik nih bahasannya. benar. Dan ini adalah perannya pemerintah untuk bekerja sama dengan pemasok ponsel atau pemasok handphone yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bersama dengan DPRD menggenjot bagaimana teman-teman di sini difasilitasi. Kira-kira begitu. Ya. Difasilitasi supaya semua itu terakomodir dan terfasilitasi secara fasilitas dan sarana. Karena bagaimana kita mampu menjadikan merdeka belajar, tagline-nya Mas Nadim, kalau secara sarana aja kita sudah kekurangan. Kurangan. Benar. Gitu kira-kira. Iya, kemudian menurut Herdi, bagaimana sih kaitannya pendidikan dengan pembangunan yang ada di Tangerang Utara saat ini? Apakah itu apa ya namanya, membantu masyarakat atau malah menyingkirkan masyarakat dalam pendidikan dan pembangunan? Kaitannya seperti apa? Oke. Ini sama-sama isu menarik juga di negara kita ya, antara Iya. pembangunan dan pendidikan. Karena Pak Jokowi fokus di infrastruktur, Ya, benar. tapi tidak juga meninggalkan pembangunan sumber daya manusia. Dan di kita, Kabupaten Tangerang khususnya di Tangerang Utara, ini menjadi salah satu PR pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang bersinergi dengan sumber daya manusia. Ada keuntungannya Bang Amboy, dengan dibangunnya perluasan bandara. Itu kan menyerap tenaga kerja, itu normatifnya. Tapi mengorbankan juga masyarakat. Ya kan? Kita kesampingkan itu. Pembangunan yang ada sekarang di pesisir utara, saya yakin pemerintah itu mendorong pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Benar. Dengan catatan, masyarakatnya harus dilindungi secara hak-haknya dengan memberikan fasilitas ketika bangunan itu atau infrastruktur itu dibangun, masyarakat harus ikut merasakan. Dan antara pendidikan dan pembangunan harus seimbang. Pemerintah membangun infrastruktur, pemerintah juga harus membangun SDM-nya dong.
biar nggak ketinggalan. Ya. Dan ini PR pemerintah melalui Balai Latihan Kerja, contohnya. Kalau ingin difasilitasi secara tenaga kerja melalui Balai Pelatihan, itu bisa juga kan? PR pemerintah juga. Dan kemarin kita di Provinsi Banten ini sudah bekerja sama dengan salah satu pihak swasta dalam rangka memfasilitasi tenaga kerja kita. Dan kemudian ke depan mungkin kita juga akan bangun juga pemerintah melalui dana APBD-nya Balai Latihan Kerja di Kecamatan Kosambi gitu kira-kira Bang Amboy. Lalu bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat terhadap berdirinya pembangunan tersebut? Banyak banget dampaknya. Iya. Dampak pembangunan itu dasarnya ini Bang Amboy. Dasarnya pembangunan adalah merusak. Ini yang perlu jadi garis besar ya. Pembangunan adalah merusak, tapi merusak untuk membangun dan untuk memfasilitasi warga. Contohnya, pemerintah membangun jalan. Itu untuk apa? Fungsinya untuk bagaimana masyarakat mampu terfasilitasi yang dulunya terisolir, jalannya rusak nih. Terus ada dibangun jalan. Itu kan membantu perekonomian masyarakat. Masuklah investor, masuklah gudang-gudang, terus juga masuklah tenaga kerja dari kita. Dan ini yang harus jadi catatan juga. Dengan adanya investasi besar-besaran di Kabupaten Tangerang, perlu juga jadi catatan pemerintah untuk memberikan fasilitas bagi warganya sekitar. Itu dulu, karena termaktub dalam undang-undang gitu Bang Amboy. Pinter banget dia ya guys ya, ngomongnya emang dasar aktivis. Aduh, gila juga lah tinggi Bang banget. Amboy. Bagus. Nah, ya Herdi, menurut lu terus apakah masyarakat dalam pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang melalui sarana dan prasarana sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut? Dan apakah masyarakat tersebut menggunakannya? Gitu. Kita lihat, kita menilai suatu persoalan jangan hanya satu pandangan. Ya. Kita lihat dari pandangan lainnya untuk bagaimana kita mendewasakan diri kita. Ada dua sudut pandang yang gua ambil ketika bagaimana berguna atau tidak. Ya. Bergunanya ketika masyarakat ini dibangun infrastruktur atau masuknya investasi berdampak pada tenaga kerja. Terseraplah tenaga kerja sekitar yang termaktub di undang-undang itu kan, Iya. di undang-undang tenaga kerja dan di undang-undang investasi. Tidak baiknya ini merusak ekosistem yang sudah ada. Misalnya, contoh mohon maaf ya, ada ladang petani. Ini Ya. kan butuh lahan kan investasi ini. Dan itu contoh yang tidak kurang baiknya menurut gua. Kira-kira begitu Bang Boy. Kemudian Tangerang Utara itu kan terkenal dengan para nelayan-nelayannya, Betul. ya kan? Apakah para nelayan itu terdampak adanya pembangunan tersebut? Oke. Kemarin juga gue sempat baca sekitar 2 bulan yang lalu, mereka seneng dengan adanya pembangunan nelayan dadap ya khususnya nelayan, karena kita kan berdekatan dengan dadap kan wilayah kita ini. Nelayan dadap itu di salah satu media yang gue baca seneng dengan adanya bangunan jembatan yang fenomenal Jakarta-Banten yang ada di PIK 2 kalau nggak salah ya. Itu terbantu karena ketika musim hujan dia bisa berteduh tuh di bawah kolongnya gitu. Jadi jangan cuma lihat fenomenalnya aja, ini harus juga kita lihat juga masyarakatnya terdampak atau tidak. Tapi ternyata tidak terdampak, pencarian mereka pun masih tetap utuh ikan-ikannya. Itu berdasarkan media yang gue baca. Oh, jadi nelayan itu tidak terdampak adanya pembangunan yang ada di Tangerang Utara ya? Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman juga pasti udah pada lihat ya kan informasi-informasi terkait pembangunan tembusannya PIK 2 ya? Iya. Pantai Indah Kapuk yang pembatasan adanya Jakarta dan Banten guys. Itu kan baru akhir-akhir ini. Mulai dari kapan sih itu infrastruktur dibangun? Kurang lebih dari 2015-16 itu mulai dibangun. Kan sekarang viral banget tuh di TikTok ya kan? Iya, benar. Emang gila banget nih TikTok ya. Sampai viral, emang nguntungin wilayah kita sih, nguntungin. Dan itu juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah kita. Tapi kemarin dilihat di berbagai media sosial Pantai Indah Kapuk itu yang tembusannya itu kan terdapat pasir putih ya. Betul. Nah, sekarang ini kan pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang berkunjung ke sana untuk melihat keindahan pasir putih yang ada. Itu apakah tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada terkait penerapan PSBB, PPKM yang sudah dijalankan oleh pemerintah? Ya, selama ini yang gua lihat di beberapa TikTok atau di media sosial lainnya,
Itu cukup mematuhi protokol kesehatan sih. Mematuhi. Cukup, karena di sana kan ada beberapa petugas keamanan yang selalu mengingatkan. Itu juga menurut gue jadi pembangunan fantastis sih. Dan banyak orang-orang Jakarta yang datang ke situ untuk sore ya, atau kita ngeliat-ngeliat sunset gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Cuma memang imbasnya lagi-lagi dulunya, kan gue bilang di awal tadi, pembangunan adalah dasarnya merusak. Ya, Tapi benar. merusak untuk membangun atau memperbaiki itu. Dan kemarin di akhir tahun Satpol PP Kecamatan Kosambi dengan instansi terkait juga menerapkan protokol kesehatan juga di sana. Menerapkan ya. Heeh. Jadi kalau mau kemana-mana nih khusus masyarakat ketika ingin berlibur di kota Tangerang dan sekitarnya maupun Kabupaten Tangerang tetap mematuhi protokol kesehatan ya kan dengan Iya. cara 3M menjaga jarak, mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker. Iya, sekarang 5M. 5M apa tuh 5M. sekarang? Tambahannya apa? Itu salah satunya mengurangi mobilitas. Oh iya, mengurangi mobilitas. Satu Dan lagi. satu lagi mematuhi apa kurang satunya gua nggak tahu tuh, lupa. Iya emang makin kesini peraturan makin meningkat Iya. ya. Jadi pusing masyarakatnya gitu. Yang penting kita mah hidup sehat aja ya kan. Iya. Islam juga diajarkan untuk sehat. Nah Herdi, kita balik lagi ke tahap pembangunan itu. Bagaimana sih solusi buat masyarakat agar masyarakat itu simpati terhadap pembangunan tersebut? Menurut gua, pandangan gua pribadi, Ya. dengan adanya pembangunan, masyarakat sebenarnya mendukung penuh dengan catatan semua kebutuhan masyarakat terakomodir, itu yang paling pertama. Dan yang kedua, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mensinkronisasikan atau mengkaitkan kebutuhan masyarakat, fasilitas masyarakat harus dipenuhi dulu, baru boleh membangun. Dan itu ada di peraturan-peraturan pemerintah yang sudah bagaimana tata cara membangun bangunan baru atau lain-lainnya gitu kira-kira, Bang Boy. Oke, kemudian bagaimana sih cara Herdi ini mengajak anak muda khususnya di Kabupaten Tangerang Utara agar mindset atau pola pikirnya itu lebih terbuka, lebih terbangun. Gimana itu? Ya ini sih ya yang jadi PR kita bersama, Bang Boy. Nggak cuma gua, nggak cuma Bang Amboy dan teman-teman khususnya yang lainnya dia ada Kabupaten Tangerang atau di seluruhnya di Indonesia, ini perlu adanya ruang-ruang diskusi publik. Ini harusnya pemerintah melek terhadap ini. Karena anak muda sekarang kan lebih condong ke media sosial. Dan ini orang barbar semua. Kemarin kan risetnya orang luar negeri itu kan, netizen kita kan paling nggak sopan di internet kan. Iya, benar. Sampai kemarin Piki sama Dayana itu sampai followersnya gila-gilaan. Nah ini sebenarnya ada peluang untuk pemerintah memberikan ruang-ruang publik yang membangun pola pikir masyarakat lebih bermindset ke arah kemajuan melalui tentang diskusi kecil pendidikan, arah pembangunan kota kabupaten atau skup kecilnya bagaimana kita membangun kemauan berpikir masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga perlu dibangun juga sama kelompok-kelompok kecil. Nggak cuma main Mobile Legend, setelah Mobile Legend boleh lah tuh ya diskusi ini. Gimana nih keadaan Indonesia sehari ini? Terus gimana nih keadaan daerah kita hari ini? Dan itu jarang kita temui di Tangerang. Tapi kalau teman-teman di ruang-ruang publik kayak di kota Tangerang atau di ruang-ruang kecil kampus itu mulai terbangun. Di Jogja mungkin kayak gitu ya. Di Jogja ruang-ruang diskusi itu yang harus dibangun kira-kira. Dan perlu adanya sekolah-sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Nah ini yang gue bangunin ini. Sekolah rakyat setara Tangerang ini. Gue kerjasama salah satu sekolah alam yang ada di Tangerang. Ini gue bangun untuk membangunkan mindset lebih terbuka. Dan pandangan itu atau ide itu berpikir muncul ketika kita ada argumentasi begini. Ada Ya, diskusi-diskusi kayak gini. Diskusi, komunikasi. Betul. Itu kira-kira Bang Amboy. Ya Herdi, tadi kan bilang adanya untuk diskusi publik ya kan buat anak-anak milenial khususnya di Tangerang Utara. Itu apakah pemerintah memfasilitakan khususnya di Kabupaten Tangerang ini untuk ruang publik diskusi mereka nanti gitu? Gua sih berpikir hari ini pemerintah sudah menyediakan. Pemerintah sudah menyediakan. Tinggal mau atau tidaknya teman-teman muda berpikir untuk menciptakan ruangnya sendiri dengan kesenangannya dia sendiri karena passion orang beda-beda dong. Ya benar. Ya, contoh passion lu kan di komunikasi, gua kan di ekonomi. Ya. Apa yang bisa menyatukan kita? Kira-kira itu. Pemerintah sudah menyediakan mulai dari ruang terbuka hijau,
Terus taman-taman kalau di Kota Tangerang ya, di kabupaten juga ada. Atau kita nongkrong di kafe, nggak cuma nongkrong-nongkrong. Bisa juga di kafe. Kadang ketika kita nongkrong muncullah ide-ide itu. Kira-kira Apakah di fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kabupaten Tangerang sudah disediakan kayak buku atau kayak buat belajar dia sambil baca sambil nunggu juga kan enak kayaknya tuh. Nah, ini nih. Mantap nih Bang Amboy pertanyaannya. PR pemerintah. PR pemerintah. Semoga pemerintah Kabupaten Tangerang atau DPRD yang ikut nonton ini bisa nih memfasilitasi gagasan Bang Amboy. Tapi ada sih di beberapa kayak di Balaraja ada. Dulu gue juga punya, cuma karena gue hanya dengan kegiatan-kegiatan lain, akhirnya di salah satu rumah pintar yang gue gagas terbengkalai. Itu ada juga buku-buku yang sudah disiapkan, ruang-ruang belajar. Tapi untuk ruang diskusi terbukanya belum ada. RTLH-nya yang lebih ke arah milenial, lebih berbasis anak muda, terus atau pokoknya yang ramah lah intinya buat masyarakat, buat diskusi. Karena diskusi itu perlu pemantik. Iya, khususnya khusus pemantik. Kalau diskusi sendiri kayak nggak ada jalur nanti dia. Itu namanya ini tadabur. Tadabur ya kan. Masih dilema, masih bimbang dia. Kalau diskusi nggak ada pemantik. Nah, Bang Herdi, boleh kasih pesan-pesan buat anak-anak milenial di Kabupaten Tangerang Utara ini? Siap. Gue cuma punya dua pesan buat teman-teman Kabupaten Tangerang, khususnya di Tangerang Utara. Yang pertama, jangan apatis terhadap pembangunan. Terus yang kedua, pendidikan sangat penting karena ada salah satu kutipan yang menyatakan kayak gini Bang Amboy. Pendidikan akan memutus mata rantai kemiskinan. Kira-kira itu. Dan hari ini kita sedang dihadapkan banyak sekali pembangunan dan anak muda harus berperan di dalamnya. Kira-kira itu Bang Amboy. Ya. Pesan itu adalah salah satu dari sudut pandang Bang Herdi kan. Pokoknya semoga perekonomian dan pendidikan dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang ini berjalan dengan baik ya kan, agar menciptakan Tangerang yang maju pastinya yang kan. Sesuai motonya Kabupaten Tangerang, Tangerang Gemilang. Oh iya, Tangerang Gemilang, bener. Motonya Tangerang Gemilang. Tangerang Gemilang. Bukan begitu, teman-teman? Ya. Mantap. Makasih Bang Herdi udah datang nih ke podcast gue, udah ngebela-belain saking banyak kesibukannya di luar ya kan, kegiatan-kegiatan. Semoga Bang Herdi ini dapat menciptakan Kabupaten Tangerang Utara ini menjadi maju khususnya. Amin, kan? Amin. Iya. Dan juga gelar tesis S2-nya ini gak apa namanya? Gak mandek lah. Gak mandek. Karena gak mikir-mikir ini. Kemarin udah ditagih lagi. Mana judul tesisnya katanya? Sanskuy. Terdosennya marah-marah. Aduh, Prof. Jadi jangan ditiru nih. Malasan-malasan kayak gini. Gitu kira-kira. Iya. Bang Herdi semoga lancar terus lah. Amin. Pokoknya perjalanan karirnya sukses terus. Oke. Nah, sekarang boleh tinggalin Instagram Bang Herdi biar teman-teman nanti pada tahu bahwa kalau misalkan ada ekonomi maupun pendidikan yang bingung gitu, masyarakat bisa menghubungi Bang Herdi. DM lah ya. DM ya kan. Yang ingat yang paling penting, gue jago bikin nyaman nih. Ya, pokoknya pertanyaannya berbasis pendidikan, pembangunan dan lain lah, sosial ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nih, boleh ditinggalin di sini. Gue punya Instagram @herdi.rc. Tuh, pokoknya itu. Nah, nanti di follow ya guys di bawah ini @herdi.rc. Oke. Makasih Bang Herdi udah main ke podcast gua. Sekarang kan ekonomi ini ditutupnya dengan perekonomian, coba bisa nggak gitu? Lu yang nutup nih, lu yang nutup sekalian kasih tentang ada ekonominya gitu. Oh gitu. Iya. Gimana nih kira-kira ya? Closing statement kira-kira ya? Iya. Oke. Hari ini memang ekonomi lagi turun. Cuma semangat anak muda Kabupaten Tangerang nggak boleh turun. Tetap semangat buat teman-teman muda, tetap berpikir, tetap aksi nyata. Bagaimanapun pandemi akan berakhir, ekonomi akan terus menanjak. Sekian. Tangerang Gemilang.